Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam tentang indahnya saling berbagi dalam keberagaman. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini yaitu kalian mampu menyebutkan arti dari keragaman dan menjelaskan keragaman sebagai sunatullah dan mampu menganalisis ajaran kebaikan dan agama Islam dan agama selain Islam. Kemudian kalian juga harus mampu mengaplikasikan sikap saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, keberagaman adalah kondisi di mana terdapat berbagai lingkungan, perbedaan. Ini bisa mencangkup berbagai aspek seperti suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, pandangan politik, gender, usia, dan latar belakang sosial ekonomi. Keberagaman merupakan sunatullah agar kita saling mengenal. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang disebut sebagai sikap toleransi atau biasa disebut dengan tasam. Nah, anak-anak, hari ini kalian juga harus memperhatikan dan memahami peta konsep tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Keragaman sebagai sunatullah dan ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda. Keragaman sebagai sunatullah, keberagaman merupakan salah satu wujud kehendak Allah Subhanahu wa taala, sunatullah yang hadir dalam kehidupan manusia. Sunatullah adalah hukum atau ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta, termasuk dalam penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, seperti perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan budaya, agar mereka saling mengenal dan belajar satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tujuan dari keberagaman adalah untuk mendorong interaksi, saling pengertian, dan saling menghormati di antara manusia. Keberagaman bukan untuk menjadi alasan perpecahan, melainkan sebagai jalan untuk mencapai persatuan dan kedamaian. Beberapa poin penting terkait keberagaman sebagai sunatullah. Pertama, keberagaman sebagai bagian dari ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan fisik, budaya, bahasa, dan agama sebagai tanda kekuasaannya. Tidak ada satupun manusia yang identik, bahkan anak kembar sekalipun memiliki perbedaan. Keberagaman untuk saling mengenal, Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain melalui perbedaan yang ada. Proses saling mengenal ini menciptakan pemahaman, kerjasama, dan toleransi di antara umat manusia. Keberagaman sebagai ujian. Perbedaan yang ada merupakan salah satu ujian bagi manusia. Allah menguji bagaimana manusia dapat hidup berdampingan secara damai dan menghargai perbedaan. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan berdasarkan suku, bangsa, atau ras. Keberagaman dan persatuan meski berbeda-beda, Islam mengajarkan bahwa manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan. Keberagaman tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan, diskriminasi, atau pertentangan. Sebaliknya, perbedaan harus dikelola dengan rasa hormat dan toleransi. Toleransi dalam keberagaman dalam Islam yaitu nilai-nilai yang sangat dianjurkan. Toleransi berarti menghormati perbedaan agama, budaya, dan adat istiadat tanpa harus meninggalkan keyakinan pribadi. Toleransi juga menghindarkan manusia dari konflik yang bersumber dari perbedaan. Nah, anak-anak, kalian juga harus memahami tentang ajaran kebaikan dalam Islam. Nah, kasih sayang dan kepedulian, Islam mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dan peduli terhadap sesama.
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hari riwayat Bukhari dan Muslim. Membantu orang lain seperti memberi sedekah, membantu yang membutuhkan, dan menjaga hubungan baik dengan tetangga merupakan bagian dari ajaran Islam. Berbicara baik dan jujur. Islam menekankan pentingnya berbicara dengan baik dan jujur. Rasulullah SAW mengajarkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hari riwayat Bukhari dan Muslim. Berbicara dengan sopan dan menghindari perkataan kasar adalah bentuk dari kebaikan. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Ini dapat dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 8. Saling membantu dan bergotong royong. Islam mengajarkan pentingnya saling membantu dalam kebaikan dan kebajikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka ia bukan bagian dari mereka. Hari riwayat Abu Daud. Nah, anak-anak, kalian juga harus paham tentang ajaran kebaikan secara umum. Pertama, kebaikan dalam berinteraksi. Kebaikan juga mencangkup cara kita berinteraksi dengan orang lain, seperti bersikap ramah, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. Ini berlaku dalam semua agama dan kepercayaan. Menolong dan membantu sesama. Di luar agama tertentu, menolong orang lain adalah nilai universal yang penting. Membantu teman yang kesulitan, berbagi dan berempati adalah tindakan kebaikan yang dihargai di seluruh budaya. Menghormati perbedaan pendapat, budaya, dan latar belakang adalah bagian dari kebaikan. Kita diajarkan untuk hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Kejujuran dan keadilan ini adalah nilai yang dipegang teguh oleh banyak sistem kepercayaan. Berperilaku jujur dan adil membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan aman. Nah, anak-anak, selain itu kalian juga harus mampu membaca dan menghayati bunyi surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, arti surah Al-Hujurat ayat 13 adalah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami isi ayat dari Quran Surah Al-Hujurat, maka kalian juga harus memahami makna dari surat Al-Hujurat ayat 13. Pertama, manusia memiliki asal-usul yang sama. Keragaman diciptakan untuk saling mengenal, takwa menjadi ukuran kemuliaan, dan yang terakhir, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Selain itu, kalian juga harus paham tentang hadis tentang keragaman. Wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu. Maksudnya Nabi Adam, ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab. Dan bagi orang Ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan.
"Apa aku sudah menyampaikan?" Mereka menjawab, "Iya, benar. Rasulullah SAW telah menyampaikan." Hari riwayat Ahmad dari Abu Nadra. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami isi hadis, maka kalian juga harus memahami makna dari hadis tersebut. Pertama, semua manusia berasal dari Tuhan dan nenek moyang yang sama. Tidak ada keistimewaan karena suku bangsa dan warna kulit, semuanya sama. Kemuliaan manusia hanya diukur dari takwanya. Rasulullah menegaskan pentingnya persamaan dan keadilan. Nah, setelah kalian memahami semuanya, maka kalian juga perlu tahu dan paham contoh perilaku baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita dapat menghargai teman yang berbeda bahasa daerah. Dan yang kedua, tidak mengejek logat bicara teman dari luar daerah. Dan yang ketiga, kita dapat saling membantu meski berbeda latar belakang. Dan yang keempat adalah kita saling menghormati perbedaan adat di sekolah dan di sekitar lingkungan kita. Nah, anak-anak, adapun kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu pertama, kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Dan yang kedua, keragaman adalah anugerah yang harus dihargai. Dan yang ketiga, Allah menilai ketakwaan bukan penampilan atau kekayaan. Dan yang keempat, menghargai perbedaan adalah wujud iman dan akhlak mulia. Ya, baik, terima kasih. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.